Bagaimana sih bedain saham yang bagus dan saham gorengan? Di video kali ini, aku akan share ciri-ciri saham sehat yang aku beli dan ciri-ciri saham gorengan yang aku hindari. Di video sebelumnya yang berjudul Value Investing, cari saham yang bisa cuan ratusan %. Aku udah cerita mengenai cara memilih saham. Dan aku udah bicara juga, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. 1. Pilih perusahaan yang sehat. Kedua, beli di harga murah atau valuasinya murah. Dan yang ketiga, usahakan MOS atau Margin of Safety-nya itu minimal 30%. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih perusahaan yang sehat secara keuangan? Kita akan bedah laporan keuangannya. Jadi kalau kamu belum tahu tentang laporan keuangan itu apa sih? Saranku, tonton dulu video yang satu ini. Gak bisa baca laporan keuangan? 15 menit kamu bisa baca laporan keuangan. Yuk, langsung kita bahas. Supaya lebih gampang jelasinnya, aku akan cerita mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Kode sahamnya adalah Sido. Teman-teman, kita akan cek bersama apakah Sido ini termasuk perusahaan yang sehat. Kalau dilihat secara sekilas, saham Sido ini naik terus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kamu udah tahu apa bisnisnya Sido Muncul? Sido Muncul itu jualan tolak angin, kuku bima, vitamin C 1000, jahe wangi, STMJ, tolak linu, tolak angin care, dan lain sebagainya. Di kali ini, aku akan bahas 8 komponen yang ingin aku bedah. Yaitu, 1. Berapa penjualannya? Makin naik, tetap atau stagnan gitu, atau malah turun? Kemudian ekuitas, kemudian kasnya, apakah kasnya cukup untuk jalanin perusahaan? Keempat, liabilitasnya, utangnya gimana nih? Yang kelima, net profit marginnya, apakah margin penjualannya bertumbuh? Keenam, ROE-nya atau return on equity-nya, pemegang sahamnya untung nggak nih? Dan yang ketujuh, dividen. Berapa bagi hasil yang dikasih ke investor? Terakhir, good corporate governance. Apakah perusahaan itu bersih atau kotor? Teman-teman, pembahasannya akan cukup panjang dan isinya akan daging semua. Saranku, boleh ambil kertas atau catatan dan ballpoint untuk mencatat. Teman-teman, are you ready? Boleh dong kasih like-nya supaya biar lebih semangat lagi. 1. Revenue dan net profit. Perusahaan yang bagus harusnya memiliki penjualan atau revenue dan keuntungan bersih atau net profit yang meningkat. Semakin besar peningkatannya, maka semakin bagus perusahaannya. Guys, aku udah kasih link laporan keuangan Sido di description supaya kamu juga bisa lihat data-datanya juga. Teman-teman, silahkan lihat data berikut ini. Tahun 2015, penjualannya itu sebesar 2,2 triliun. Dan tahun 2019, penjualannya menjadi 3 triliun rupiah. Dalam waktu 5 tahun, Sido itu mengalami kenaikan tertimbang sebesar 8,43%. Bisa disimpulkan, penjualan Sido dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami pertumbuhan. Sido mengalami pertumbuhan dengan cara memperbesar market share dan juga memperluas pasar ke luar negeri. Vin, bagaimana kalau jualannya naik? Tapi biaya produksinya naik, biaya operasionalnya naik, dan lain sebagainya. Ya nggak bagus juga kali ya, karena keuntungan bersihnya jadi berkurang. Bagaimana dengan laba bersih atau net profit Sido? Coba lihat gambar berikut ini. Tahun 2015, laba bersihnya sebesar 437 miliar rupiah. Dan tahun 2019, laba bersihnya mencapai 808 miliar rupiah. Secara matematika kasar, itu pertumbuhannya bisa mencapai hampir 100% dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan kenaikan tertimbang, Sido mengalami kenaikan laba bersih sebesar 16,6%. Kedua, adalah ekuitas atau dalam bahasa Inggris kita sebut equity, yang menunjukkan gabungan antara perubahan modal dan keuntungan atau kerugian usaha.
Kalau ekuitasnya meningkat, artinya perusahaannya bertumbuh. Coba lihat grafik bawah ini. Ekuitas Sido di tahun 2015 itu sekitar 2,6 triliun rupiah. Dan di tahun 2019 sekitar 3 triliun rupiah. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, ekuitas Sido mengalami kenaikan tertimbang sekitar 4,2%. Yang ketiga adalah kas. Teman-teman pernah dengar istilah cash is a king? Kenapa cash itu kuat dan penting? Ya, uang cash itu gunanya banyak banget ya untuk kebutuhan operasional perusahaan. Bayar pegawai, belanja ini itu, bayar utang, beli mesin, tanah, dan lainnya. Guys, coba perhatikan cash yang dimiliki Sido. Kita bandingkan dengan biaya jangka pendeknya dia. Cashnya Sido itu di tahun 2015 itu sekitar 837 miliar rupiah. Dan tahun 2019 sekitar 865 miliar rupiah. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, Sido hanya menjaga kondisi cashnya. Kalau kamu perhatikan, Sido ini bekerja dengan sangat efektif. Karena cashnya dijaga itu kurang lebih 1,5 sampai 2 kali kewajiban jangka pendeknya. Biasanya, bisnis-bisnis yang dikelola oleh keluarga memiliki tipikal cash yang kuat dan dijaga jumlahnya. Pertanyaanku adalah, guys, kalau menurut kamu, seandainya ada perusahaan yang memegang uang cash banyak banget, katakanlah 36 kali dari pengeluaran bulanannya, apakah bagus atau jelek dan kenapa? Silahkan tulis di kolom komentar karena aku akan bahas komen-komen kamu. 4. Net Profit Margin. Berikutnya kita akan bahas net profit margin atau berapa persen sih keuntungan bersih dari usaha yang kita punya atau bisnis yang kita punya. Semakin besar net profit margin maka semakin bagus. Perusahaan yang memiliki net profit di atas 10% boleh dibilang perusahaan sehat. Bagaimana dengan Sido? Net profit Sido di tahun 2015 itu sekitar 20%. Dan tahun 2019 sekitar 26%. Artinya net profit margin Sido dikatakan sehat. Kelima, return on equity. Sebagai seorang investor, pasti ingin tahu dong, setiap lembar sahamku ini bisa menghasilkan laba bersih berapa sih? Itulah yang namanya return on equity. Semakin besar ROE, maka semakin baik hasilnya. Perusahaan yang memiliki ROE lebih besar atau sama dengan 15% termasuk perusahaan sehat. Bagaimana dengan Sido? ROE Sido di tahun 2015 sekitar 17% dan di tahun 2019 sekitar 26%. Artinya ROE Sido dikatakan sehat. Oh ya guys, aku akan bahas lebih dalam mengenai komponen-komponen ROE di salah satu video online course di aplikasi Finansialku. Jadi, sekarang ini aplikasi Finansialku itu ada menu belajar keuangan. Kamu bisa akses 3 materinya secara gratis. Linknya ada di deskripsi. 6. Fin, apakah perusahaan itu boleh berutang? Boleh dong, selama utangnya itu untuk kebutuhan yang produktif dan posisinya itu wajar. Produktif itu artinya, contoh nih ya, bisa dibeliin ke mesin, atau untuk memperbesar kapasitas produksi, atau juga untuk memperbesar penjualan. Posisi wajar itu artinya gini, perbandingan antara utang dengan ekuitasnya itu harus sehat. Perbandingan antara utang dengan ekuitas itu yang disebut dengan Debt to Equity Ratio atau DER. Perusahaan yang sehat itu rata-rata memiliki DER di bawah 100%. Bagaimana dengan Sido? Coba lihat grafik berikut ini. DER Sido di tahun 2015 itu sekitar 8% dan tahun 2019 sekitar 15%. Artinya ROE Sido dikatakan sehat. Salah satu ciri khas perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang bisa membagikan dividen atau bagi hasil. Perusahaan yang sehat
bisa memberikan dividennya mencapai 20% sampai 40% dari laba bersihnya. Perbandingan antara dividen dengan laba bersih disebut dividen payout ratio atau DPR. Bagaimana dengan DPR-nya Sido? DPR-nya Sido di tahun 2015 sekitar 85% dan di tahun 2019 itu sekitar 93%. Artinya DPR Sido dikatakan sehat. Vin, di bursa kan ada 700 perusahaan tuh. Perusahaan mana aja nih yang bagi dividennya besar? Teman-teman, kamu bisa cek indeks saham IDX High Dividend 20. Terakhir, dan ini indikator penting banget, yaitu tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Singkatannya GCG. Apakah manajemen Sido itu transparan dan berkualitas? Manajemen yang transparan dan berkualitas itu akan menghasilkan hasil yang baik juga nantinya. Aku rasa Sido termasuk perusahaan keluarga yang sudah menjalankan GCG. Kamu bisa cek langsung di laporan tahunan Sido. Gimana guys? Simpel kan caranya? Kalau kamu udah pahami ya konsep sederhana ini, ajak teman kamu untuk menganalisa bareng saham-saham yang sudah kamu punya. Apakah sahamnya sehat atau tidak? Supaya ngobrolnya nyambung, silahkan share video ini. Apakah kamu pernah mendengar istilah saham gorengan? Itu loh saham yang renyah. Biasanya kenaikan harga saham itu bukan karena kondisi keuangannya sehat, tapi karena ada rekayasa oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Ciri-ciri saham gorengan. 1. Masuk dalam daftar Unusual Market Activity atau UMA. Misal, dalam sehari memiliki kenaikan lebih dari 25% karena ada rekayasa dari oknum tertentu. Kedua, volume transaksinya dan nilai transaksi hariannya itu agak aneh, di luar kebiasaannya dia. Ketiga, bid dan offer nggak wajar. Dan yang keempat, kinerja perusahaannya dan informasi dari perusahaannya itu tidak sejalan dengan kenaikan harga sahamnya. Kelima, sulit untuk dianalisis. Guys, next time aku akan bahas lebih detail lagi mengenai saham gorengan. Oke? Di video berikutnya, aku akan bahas mengenai berburu perusahaan calon unicorn, dekakorn, dan hektokorn. Tujuannya supaya kamu beli saat lagi kuda poni dan jual saat jadi unicorn. Tonton juga video playlist investasi saham pemula dan subscribe YouTube channel finansialku.com. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.